wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa astaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal hajjil wal umrati fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunuba kama yanfil qiru khabatal hadid wa dhahaba wal fiddah wa laysa lil hajji wal umrata thawabu illa jannah. Amin ya Bu, semoga kita dapat panggilan haji dan umrah karena dapat fadilah pahalanya ya Bu, melainkan akan mendapatkan surga ya Bu. Kalau haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala itu selalu mendapatkan ganjarannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah ya Bu, untuk jamaah haji Indonesia yang saat ini ya Bu sedang sibuk-sibuknya udah mau digiring untuk melaksanakan haji. Niat hajinya yaitu kepada Arafah ya Bu, Al-Hajju Arafah ya Bu. Malam itu ya maksudnya diajak giring teh untuk mengut batu. Iya. Udah siap-siap nih ya Bu. Semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat ya Bu, dimudahkan segala urusannya ya Bu, bisa mengerjakan rukun-rukun hajinya, wajib hajinya, sunnah-sunnah hajinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mendoakan juga selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat ya Bu, bisa diundang melaksanakan haji dan umrah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi kalimatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Iftah lana babal khair wa babal barakah wa bas salamah wa bal maghfirah wa bal jannah wa bal ni'mah wa basihah wa basihah wa basihah wa bal quwwah wa bal quwwah wa bal quwwah wa bal rizqi wa bal rizqi wa bal rizqi wa bal ilmi ya farijal ham ya kashifal gham ya farijal ham ya kashifal gham ya farijal ham ya kashifal gham wa ya dafir balaya Allah wa ya dafir balaya Rahman wa ya dafir balaya Rahim wa ya dafir balaya Arhamar Rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma tayyibun biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Karena butuh doa Bu, yang disana doain kita ya Bu, biar bisa berangkat, bisa hadir di Makkatul Mukarramah ya Bu dan Madinatul Munawwarah melaksanakan haji dan umrah. Yang umrah haji juga minta doain dari kita Ibu biar sehat, Ibu biar kuat. Karena di sana sedang trik-triknya 45 derajat Bu, subhanallah. Ya, makanya sampai ada disemprot-semprot pakai air Ibu. Makanya mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, sehat walafiat, Ibu bisa melaksanakan haji yang sempurna dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di tengah padang Arafah berkumpul umat manusia. Di tengah padang Arafah berkumpul umat manusia. Tunaikan rukun Islam yang 5.
sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah Allah ya Rasulullah. Kebayang Ibu, kita lagi udah pernah ada di sana ya Bu, itu kebayang tuh udah pakai baju ihramnya, kita niatnya ya Bu, kalau dari Madinah kita Bir Ali-nya ya Bu, kita ini naik mobil bareng-bareng ya Bu. Tapi subhanallah sekarang mah benar-benar ketat Bu. Jadi kerajaan Saudi benar-benar ketat, nggak kayak zaman dulu. Ya masih ada orang yang nyelusup pakai paspor hijau ya Bu, pakai paspor kerja. Sekarang benar-benar kalau nggak ada paspor hajinya benar-benar dikeluarin. Jadi dari dari busnya, dari apanya semuanya benar-benar ketat ya Bu. Makanya mudah-mudahan ya Bu, benar-benar haji Indonesia selalu diberi kemudahan dan selalu bimbingan ya Bu. Jangan sampai salah arah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu pas lompangan besok udah mau wukuf nih, kita nih udah digiring nih dari sekarang Bu. Dari yang di hotel-hotel semua udah siap-siap ya Bu, udah mandi ihram ya Bu, dan nanti kita kalau dari itu di Bir Ali ya Bu, kita udah niat tuh. Kalau dari Madinah ya Bu, kita udah niat untuk melaksanakan ihram haji ya Bu. Nah makanya nih haji itu ada 3 Bu ya. Dalam pemberangkatannya juga kan ada kloter pertama, ada yang kloter kedua, ketiga ya Bu, ada yang terakhir ya Bu. Nah ini makanya subhanallah Bu, Allah ngajarin tuh dalam cara haji itu ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu ya Bu. Nah gelombang-gelombang pertama tuh kayak Ibu Wardah dan suami dan sebagainya ya Bu. Yang gelombang-gelombang pertama hajinya haji tamattu ya Bu. Jadi ngerjain umrah dulu ya Bu, baru haji. Pas haji mah bareng Bu, semuanya bareng di tanggal 9 bikin hajinya mah ya Bu. Nah, dan jadi yang pertama itu biasanya di Madinah dulu tuh Bu. Nah di Madinah tuh kita benar-benar maksimalkan waktu kalau badan sehat ya Bu. Kalau kita masih badan muda, badan sehat ya Bu, kita geber tuh untuk bisa Bu sholat arba'in. Apa tuh arba'in? 40 waktu jangan putus ya Bu. Harus di Masjid Nabawi ya Bu. Jangan banyakkan ke mall, jangan banyakkan ngeliling habis kecapean di mall buat sholat. Ya Bu, emang setiap hotel di bawahnya mall. Makanya Bu, kita utamain dulu tuh ya Bu untuk ibadah ya Bu. Kalau belanja selingan dah, yang penting mah buat ibadah 40 waktu tuh arba'in. Kalau kita gelombang-gelombang itu. Nah ada juga yang haji qiran. Kalau haji qiran itu Bu, yang orang yang waktunya cekak cuma 2 minggu karena pekerjaan atau karena dia orang pemerintahan ya Bu. Jadi dia datang untuk melaksanakan hajinya, niatnya digabung. Nawaitu haji wa umrata ya Bu. Cuman karena belum bikin haji cuma 5 hari Bu. 8, 9, 10, 11, 12. Kalau misalnya napar awal, kalau sampai napar sani sampai 13 tuh ya Bu, dia bisa baru tahallul, baru beres hajinya ya Bu. Nah itu bikin haji tuh rukunnya ya Bu, biar cuma 5 hari doang. Tapi yang waktu yang cekak kan langsung dibikin dia umroh, jadi disekalikan ya Bu. Jadi dua pekerjaan niatnya satu, namanya haji qiran. Ada haji yang ifrad, yang gelombang-gelombang terakhir nih, baru nyampe gelombang terakhir ya Bu, dia langsung bikin haji. Namanya menunaikan niat haji itu nawaitu haji ya Bu, saya berniat untuk haji. Nah umrohnya belakangan, setelah udah bikin haji baru umroh. Itu nggak kena dan ya Bu. Tapi kalau haji tamattu, haji qiran itu kena
dam. Ya Bu, subhanallah tuh. Allah ngajarin dalam rukun Islam yang 5 dalam berhaji sampai ada 3 macam. Tujuannya apa Bu? Kita nih kan manusia beda-beda kesibukannya, beda-beda pekerjaannya, dan beda-beda waktu keberangkatannya. Tapi waktu bikin hajinya tuh ploknya terus sama di tanggal 8 sampai 9 itu harus hadir di Padang Arafah, itu bikin hajinya. Sampai kalau penuh orang yang udah sekarat, ibarat kata lagi sakit, ya Bu, udah di ambulan, yang penting hadir, ambulannya semuanya, dokternya apa, ya Bu, pokoknya hadir aja di situ, itu udah haji, ya Bu. Tak sampai batas sampai asal, ya Bu. Misalnya dia telat, datangnya penuh, ya ada orang sehat badannya bisa kesasar kemana, ada itu ya, dia datangnya habis maghrib, nyampe di mana? Di Padang Arafah, enggak disebut haji. Maka dia harus balik lagi tuh tahun berikutnya, baru disebutnya umroh doang, ya Bu. Karena batas waktunya untuk bikin haji dia enggak dapat. Karena haji Arafah, haji itu harus hadir di Padang Arafah, hadir doang. Makanya yang buta huruf, yang presiden, yang rakyat jelata, yang kaya, yang miskin, mutlak di situ di Padang Arafah, hadir di Padang Arafah. Di situ ngapain? Banyakin doa, banyakin munajat, banyakin taubat. Makanya kita juga di sini begitu, ya Bu. Mulai dari kita kalimat tauhidnya, ya Bu, kalimat zikirnya, kalimat tahmidnya, kalimat tasbihnya, kita selalu zikir tuh minimal tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Benar-benar membesarkan asma Allah, benar-benar yang dibesarkan hanya Allah, Bu. Jangan diingat, emang sih kita manusiawi ya Bu, pelan kita ada di tanah suci, ingat tuh sama anak, ya Bu, ingat tuh sama suami. Kalau yang gak sama suami itu cuma sendiri itu pasti ingat ya Bu. Tapi ingat ya Bu, biar anak kita hadir di Padang Arafah, biar suami kita juga ikut nanti di Padang Arafah, ya Bu. Nah itu biar disebut-sebut tuh, keluarga kita panggil-panggil Bu, ya, dipanggil-panggil saudara, sanak, kerabat, ya Bu, teman, karib, tetangga, semuanya kita sebut-sebutin, ya Bu. Cuman jangan mengotori, kan yang namanya di Padang Arafah salah satunya tempatnya juga di Jabal Rahmah, ya Bu. Nah itu kan salah satu tempat yang di Padang Arafah juga ya. Itu banyak maaf ya Bu, orang-orang Indonesia pada nulis apa? Nama si aku biar jodohan. Jangan, nggak boleh coret-coret. Nggak boleh coret-coret, ya Bu. Nggak boleh tuh, ya Bu. Tapi emang dasar orang yang, ya Bu. Makanya di situ kita munajat tuh sama Allah, ya Bu. Ya Allah, minimal dari doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Terus baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ibu doa banyak-banyak di situ. Ibu mau minta apa? Ibu mau minta panjang umur. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Ingat amanah kita, doain. Karena di saat-saat ini saat ijabah Bu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Mari diingat-ingat, sebutin namanya, ya Bu.
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau kita yang di sini banyakin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Sampai 1000 kali balik ya Bu. Kita membesarkan panas banget. Ya iya, itu tergantung ya Bu. Tergantung amaliyah kita Bu. Itu bagaikan apa Bu? Bagaikan di padang mahsyar. Jadi pulilin nanti di sana di padang mahsyar tuh ada orang yang udah kelelep dengan keringatnya, tapi di sampingnya biasa-biasa aja ya Bu. Ada orang yang kelelep dengan keringatnya sampai seleher, ada yang sampai sepinggang, ada itu macam-macam penuh. Jadi itu tergantung amal kita di dunianya ya Bu. Nah di sana juga kenapa sih saya kehausan, kenapa saya kepanasan, itu juga tergantung amaliyah kita waktu di kampung ya. Kalau kita di kampungnya orangnya tolong menolong ya Bu, orang yang suka membantu, di sana juga ditolong orang, ada aja. Kita nggak minta baru geremet di hati, enaknya sih makan buah. Tahu-tahu nih ada buah, ada aja yang makan itu, ada aja. Enaknya sih aus-aus gini makan es segar kali ya, enak itu, ada aja. Itu gimana? Banyak kita, jadi tergantung amaliyah kita waktu di kampung juga sih. Makanya juga ada orang ngomong, gue takut tadi sono gue takut dibalas, ada yang kayak begitu. Makanya Bu, tujuannya biar kita benar-benar jadi orang baik, belajar baik ya Bu. Walaupun ada orang yang ngejengkelin, walaupun ada orang yang bikin kita kesel, kita tetap sabar ya Bu, tetap berbuat baik. Jangan orang si eta mah koret, koret. Nanti jangan dikoretin lagi ya Bu, sama aja itu ya Bu. Nah makanya nanti juga dibalas tuh ya Bu. Ya makanya kita juga Bu, ya udah kalau orang koret kita jadi orang yang bagus ya Bu. Kayak tadi ada orang nanya, Ustazah gimana sih saya udah ngumpulin 2 tahun dari hasil saya usaha ya Bu, udah 30 tahun saya ngumpulin buat apa? Buat pergi haji. Saya mau setor uang setoran ke bank, anak saya ujuk-ujuk datang ya Bu, minta apa Bu? Minta uang, mau bisnis katanya gitu, mau investasi usaha karena tuh anak belum ada usahanya. Saya sebagai orang tua Bu, sebagai orang tua ngenes ya Bu, pasti milih kebahagiaan buat anak ketimbang tadinya emang tuh anak orang tua berniat untuk berhaji, tapi nggak disangka, nggak dinyana Bu. Makanya hati-hati nih Bu, kalau kita udah niatan berhaji jangan sampai tergiur dengan urusan dunia. Itu si ibu itu kesian banget, udah 30 tahun ngumpulin, anaknya katanya mau usaha, nggak taunya investasi bodong ya Bu. Hati Bu sama orang raib tuh uangnya, dia sedih kan Bu ya, udah 30 tahun kan namanya ini mau disesalin gimana, mau dipukul atau mau diomelin anaknya juga susah ya Bu. Akhirnya dia cuma apa? Biar dapat hati yang ridho ya Bu. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Karena udah Allah yakin, niatnya udah dicatat dan udah diaplikasikan dengan tabungan, tapi qadarullah ketipu ya Bu, sama gara-gara anaknya mau investasi. Yang pertama kudu ridho dulu Bu. Lempuan kita udah kaya dapat kayak begitu, kudu ridho. Setelah ridho itu jadi apa? Jadi pelajaran buat kita. Kalau yang niatnya sifatnya buat Allah, jangan digadaikan untuk yang sifatnya duniawi, yang sementara ya Bu. Maaf nih, kalau kita niatnya di hadis ya, kalau misalnya niatnya kita untuk untuk pergi haji, melihat rumah rombeng ya Bu, ya balang rocor kayak ini gitu, udah tuh jangan urusin rumah dulu Bu. Iya emang kayak begitu tuh godaannya Bu. Itu jangan, kita udah benar-benar bulat nih niat mau pergi haji nih, duit segitu
melihat anak belum beres, belum ini. Udah, Bu, selesaikan dulu urusan kita dengan Allah. Setor, Bu. Walaupun kita free, rombeng, kita udah berangkat, nanti Allah ganti tuh rezekinya. Kalau buat Allah langsung diganti tunai. Pulang haji bisa bangun rumah, pulang haji urusan anak beres. Itu ujian. Emang benar ujian kalau kita mau berangkat haji itu ada aja. Ya Bu. Kadang-kadang ada urusan yang tadi anak pengen bisnis, ya Bu. Ya, kalau kita udah istiqomahin tuh niat kita buat haji dulu, nanti tuh anak juga Allah kasih jalannya, rezekinya. Ya Bu, kalau kita mantap ya Bu untuk Allah, nanti Allah akan ganti rezekinya lebih baik lagi dan lebih tunai lagi. Jadi emang macam-macam Bu. Ya Allah, boro-boro di haji gitu. Rumahnya malah locor, anaknya belum kelar urusannya. Kagak bakalan tunai-tunai Bu. Ya Bu, kagak bakalan selesai-selesai. Ya Bu. Makanya udah tuh ya Bu, pelongkan hati ya Bu, buka hati dalam-dalam ya Bu, dikhususin untuk biaya ya ONH ongkos haji dulu ya Bu. Nanti setelah itu kita munajat terus Bu ya Bu, biar anak dikelarkan urusannya, biar rezekinya mudah, Allah mudahin segala urusannya. Banyak kejadiannya, tadinya rumahnya rombeng, akhirnya pulang haji bisa bangun rumah ya Bu. Tadinya anaknya Masya Allah misalnya yang nggak usaha ya Bu, nggak taunya Allah kirimin ya Bu, dapat ke perusahaan yang lebih bagus lagi ya. Makanya itu Bu, emang ujian ya Bu. Ya niat. Nih kalau misalnya ibu kayak mau sedekah nih ya, mau sedekah tadinya di rumah mau niat sedekah nih, ntar aja gua mau ini, itu habis Bu, duit yang ada bisa kecopetan atau hilang ya Bu. Ya, jadi ada aja tuh kalau niatnya buat Allah bener, udah buat Allah aja dulu, ya Bu. Nanti Allah pasti ganti. Tapi kalau kita maaf nih Bu, urusannya bisnis dengan manusia, ngarep-ngarep dengan manusia, berharap dengan manusia, nggak bakalan Bu, nggak bakalan hasil. Ya Bu, banyaknya ketipu, ya Bu. Ya itu Bu, Allah sendiri yang apa? Dalam hadisnya kalau misalnya kita urusannya, ya Bu. Malam tasbihu kata Rasulullah SAW, hajatun, barang siapa yang udah hendak ya Bu mau berangkat untuk berhaji tapi tidak ada hambatan ya Bu, au maridon, dia tidak sakit ya Bu, hasibu ya Bu, hajatnya dia juga tidak ada rintangan di jalan, au sultanuhu, dari pemimpin-pemimpin atau dari kerajaannya Bu, apa yang zalim, walam yuhaji, tapi dia tidak berangkat haji tuh ya Bu, fal yamut, nanti matinya insya'a yahudian, jadi orang Yahudi bilang jadi, wa insya'a nasronian, bisa jadi juga jadi orang Nasrani. Jadi bilang jadi ya Bu. Jadi kalau kita ada harta, badan sehat ya Bu, terus di jalannya aman ya Bu, dan pemerintahan kita juga mendukung, tapi kita nggak mau berangkat ya Bu, matinya dihitung nanti matinya Yahudi atau Nasrani. Kenapa tuh kayak begitu? Karena saking pentingnya Bu, saking pentingnya kita berniat untuk berhaji. Jangan mikir boro-boro buat ONH haji ya Bu, makan aja Senin Kemis gitu ya. Jangan berkecil hati Bu, urusan haji bukan urusan kaya miskin Bu, urusan haji bukan yang mampu atau tidak mampu, tapi itu dimampukan Allah. Banyak orang yang miskin, orang yang tanpa daksa, orang yang tidak mampu, menurut kita nggak taunya dimampukan sama Allah. Tapi banyak orang yang kaya, orang yang miliarder tidak dimampukan sama Allah. Gue masih banyak dosa, gue takut gitu. Ada yang gitu. Padahal duitnya ada, badannya sehat, masih muda, ya Bu. Tapi nggak dihadirkan hatinya untuk berhaji. Nanti matinya Yahudi atau Nasrani. Alhamdulillah. Jadi jangan berpikir, pokoknya niat aja, mau nabung berapapun niat untuk haji. Nanti dimampukan sama Allah, ya Bu. Misal pun nggak ada umur, kita udah nabung, ulin, ya Bu. Nggak ada umur nih, ya kayak teteh saya ya Bu. Nggak tahunya nggak ada umur, tapi tetap diganjar, udah jadi haji yang
mabrur. Ya Bu, karena apa Bu? Udah niat tuh berazam. Ya Bu. Karena ada di zaman dahulu ya Bu, salafus saleh, ada orang ya Bu pengen niat berhaji ya Bu. Nggak taunya tetangganya lah, dia kan yang mau berhaji suaminya Bu, yang mau berhaji suaminya, istrinya hamil ya Bu, lagi hamil. Jadi yang mau berhaji suaminya, pas udah mau setor dana hajinya, si istrinya nyium bau wangi-wangian daging kayak sate gitu loh gitu ya Bu. Enak amat ini wangi sate, saya pengen Bang, kayak gitu ya. Karena suaminya cinta sama istrinya, dilihat siapa yang punya masakan selezat ini gitu. Nggak taunya dilihat tetangganya. Pas dilihat tetangganya, Assalamualaikum, suaminya tuh, Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Ini bakal apa sampai istri saya ya Bu, ngiler nih, lagi hamil pengen makan sate yang dimasak ini. Aduh Bapak, ini halal buat saya, kata tuh tetangganya itu, orang miskin itu ya. Ini halal buat saya tapi haram buat Bapak. Kok bisa begitu? Tapi wanginya enak, kata dia gitu. Iya, ini adalah bangkai tikus Bapak saya, udah 3 hari 3 malam belum ketemu makan. Anak saya lapar tapi saya gak ada makanan, maka saya. Nah, si bapaknya itu langsung Bu ngenes kan melihat tetangganya kelaparan. Akhirnya yang ini kan dari daerah Palestina itu kan agak dekat ya Bu ketimbang kita dari Indonesia ya Bu ya. Nah, setelah itu uang ongkos hajinya itu dibelikan bahan makanan untuk si tetangganya, beli beras karung ya Bu, beli ikan, beli segala macam, telur lah, pokoknya habislah tuh ceritanya uang untuk buat berangkat haji, tapi nolongin tetangganya yang kelaparan. Kata dia, jangan kau makan itu bangkai tikus itu, lebih baik makan ini, ada gitu. Akhirnya tuh orang tersebut, tetangganya dikasih makanan ya yang lezat-lezat, dan istrinya suaminya bilang ke istrinya bahwa tetangga kita bukan makan sate yang halal, tapi itu satenya dari bangkai. Makanya tadinya uangnya buat ongkos haji kita, ibu saya mau berangkat, saya sedekahkan untuk tetangga saya gitu. Nggak taunya di Masjidil Haram tuh ya Bu, imam di Masjidil Haram diimpiin ya Bu ya sama Allah Ta'ala ya Bu. Pas dia bersandar Bu di Masjidil Haram, ngantuk gitu ya, ketiduran, disitulah ada 2 malaikat sedang bercakap-cakap. Kata malaikat tersebut, hai malaikat, ini kita disuruh mencatat siapa yang diterima hajinya dari sekian juta orang di Masjidil Haram. Terus kata malaikat tersebut, nggak ada yang diterima. Ini hajinya semuanya niatnya bukan karena Allah gitu. Padahal udah ada di Masjidil Haram tuh, ada 1 orang gitu yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala hajinya, tapi beliau adanya bukan di tanah haram ya Bu, bukan di Masjidil Haram, tapi adanya di daerah Damaskus ya Bu. Nah, terus akhirnya si yang mimpi itu, si syekh tersebut ya, si imam tersebut kaget, ya Allah, termasuk saya dong. Kalau begitu jutaan di sini kagak ada yang terima, termasuk saya dong. Yang diterima orang Damaskus, tapi disebutin sama malaikat ya Bu, tukang sol sepatu di daerah Damaskus ya Bu, rumahnya ini namanya ini gitu. Itu si syekh ya Bu, setelah hajinya selesai ya Bu, dia pulang ya ke Damaskus nyari orang tukang sol sepatu. Itu orang katanya diterima hajinya dalam impian tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia tidak hadir di Masjidil Haram. Akhirnya si syekh tersebut bertanya, ketemu sama si tukang sol tersebut, kata dia, emang saya benar mau berangkat tahun ini, tapi ya Bu, karena saya melihat tetangga saya yang kelaparan dan dia sampai makan bangkai tikus ya Bu, sudah berhari-hari nggak makan, maka itu ongkos hajinya saya belanjakan makanan untuk keluarga saya. Terus si tersebut, subhanallah, pantesan kau diterima hajinya walaupun nggak ada di tanah haram, nggak di tanah di Masjidil Haram ya Bu, walaupun masih ada di Damaskus. Jadi itu urusan haji Bu, itu benar-benar subhanallah, Allah kasih nih macam-macam ibadah yang ganjarannya setimpal dengan ibadah haji. Itu kayak tadi tuh bersedekah karena ngurusin tetangganya yang kelaparan, ongkos hajinya dia walaupun nggak ada di
tanah suci Mekah, ya Bu, ya tetap dia dapat ganjaran fadilah haji yang diterima ketimbang orang yang udah hadir di Masjidil Haram tapi niatnya bukan karena Allah, karena pengen kesebut orang, ya Bu, karena pengen segala macam hajinya niatnya yang gak benar, ya Bu, malah yang orang tukang soal sepatu itu yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan ibu, jangan berkecil hati. Misalnya ya Allah, saya susah amat nih nabung, misal ibu rezeki misalnya lagi seret gitu, saya pengen sih berhaji gitu. Nah, ibu ada fadilah pahalanya, Bu, untuk ngejar haji tersebut. Kalau ibu bisa sholat subuhnya berjamaah, ya Bu, terus dilanjut dengan sholat sunnah sholat sunnah Isra, ya Bu, ibu nggak putus dari sholat isra-nya itu, maka disebutnya haji yang kamilatan, yang sempurna. Maka urusan haji itu bagi perempuan dan orang lemah, orang tua itu bagiannya adalah fisabilillah, ya Bu, jihad di jalan Allah. Ya Bu, kayak hajinya ini waktu mau berangkatnya nih, ya itu dihitungannya jihad, ya Bu, untuk fisabilillah, karena benar-benar seorang perempuan kita, ya Bu, yang lemah, ya Bu, benar-benar ya Bu, nabungnya, ya Bu, mulai buat untuk segala macamnya keperluan hajinya kita siapin, dihitung fisabilillah di jalan Allah. Niatin aja Bu, seberapa pun nanti nggak taunya rezeki dari kita ada yang nambahin, mampunya berapa anak kita yang nambahin, ya Bu, atau mantu ibu, ya Bu, atau nggak taunya dari orang lain. Haji mah umroh dan sebagainya itu kuasa Allah Bu. Ini kayak kita punya saudara, ya Bu, subhanallah, ini ya Maici, subhanallah, kan hitungannya kan kalau segala macam kita perlu ngurus sendiri, tapi Maici subhanallah jadi tamu Allah, ya Bu, tamunya Allah, fasilitas paspornya, apanya semuanya diurusin, ya Bu, tinggal berangkat doang, ya Bu. Makanya itu urusan Allah. Yakin Bu, ya Bu, haji, ya Bu, kita udah ada Bu, ada nasab, ada nasib, ada nisos, ya Bu. Haji itu ada nasabnya. Kalau misalnya kakek kita, nenek kita, bapak kita, ibu kita ada hajinya, yang pernah melaksanakan haji, mudah-mudahan juga kita ketarik, gitu Bu. Ada haji yang nisabnya, yaitu kayak saya bilang tadi, kita mulai itu nabung seberapapun sekuasa kita, semampu kita, pokoknya ini tabungan nggak boleh diganggu gugat, ya Bu, tujuan untuk berangkat haji. Mau ada pun ceritanya gimana keadaan kita, pokoknya gua mau berhaji, ya gitu. Nah itu tuh tabungan tuh sampai nisabnya, ya Bu. Ada yang nasib, kayak Maici tuh nasibnya, orang tua nggak haji, ya Bu, segala macamnya keperluannya, berkata kita nggak mampu, tapi ada nasibnya, diberangkatkan haji, diberangkatkan umroh. Mau dari siapa aja Bu, karena ongkos haji bukan dari diri kita sendiri. Ada yang diongkosin sama suami, ada yang diongkosin sama istrinya, ada yang diongkosin sama anaknya, ada yang diongkosin mantunya, bahkan diongkosin sama orang lain. Itu rezeki minallah, yakin, ya Bu. Kalau kita istiqomah, ya Bu, sungguh-sungguh, ya Bu, insya Allah manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat, ya Bu. Mudah-mudahan kita dipanggil untuk melaksanakan haji dan umroh. Banyakin apa Bu? Banyakin baca Al-Asr, surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berapa kali balik Bu Yanti bacanya? 41 kali balik. Baca diamalin. Baca terus doanya. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina 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 waqbina 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 bihalalika an haramika wa bi ta'atika am maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Sebutin dah. Ya Allah, saya pengen biar berangkat haji tahun ini. Biar tiap tahun ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, biasa ngajak orang tua, bisa ngajak saudara, bisa ngajak keluarga, bisa ngajak jamaah. Sebutin. Ya Bu. Bu, kalau kita doanya ngajak orang lain, kita juga keraih gitu Bu. Kita juga ke bawah. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, pelit banget sama doa, bagaimana mau ketarik? Kita nggak mau berbagi sama orang lain. Ya Bu, insya Allah. Ya, Bu, kalau misalnya kita benar-benar diazamkan sama diri kita, ya Bu, rezekinya bukan untuk sendiri, ya Bu, rezekinya biar untuk keluarga, tetangga, sahabat karib, ya Bu. Jadi rezekinya barokah, insya Allah. Mari kita tutup pengajian ini, semoga kita selalu diberikan kekuatan, ya Bu, iman Islam kita, ya Bu, selalu diberikan keberkahan dalam rezeki kita, ya Bu, bisa nabung untuk ongkos haji, ya Bu, bisa berangkat haji bareng-bareng, ya Bu, mudah-mudahan satu kemah, ya Bu, di tempat wukufnya, alhamdulillah, satu keluarga semuanya, alhamdulillah, ya Bu, mudah-mudahan, ya Bu, harus semangat, jangan berkecil hati, ya Bu. Baca Allahul Kafi, Allahul Ghani, Allahul Fatah, Allahul Razak, Allahul Kafi, Allahul Ghani, Allahul Fatah, Allahul Razak, Allahul Kafi, Allahul Ghani, Allahul Fatah, Allahul Razak, Allahul Kafi, Allahul Ghani, Allahul Fatah, Allahul Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffiqu man yakfi manzida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana